Jadi setiap manusia nggak ada ukuran, tapi ada batasan. Ukuran semua sama. Laki-laki, perempuan diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mengharap keridhaan Allah. Dan di sini ada seorang wanita yang bisa kedudukannya jauh lebih mulia dan lebih agung, lebih utama dibanding laki-laki. Yang mana? Istri yang salehah. Wanita yang salehah lebih utama daripada 1000 laki-laki yang akhlaknya jelek atau tidak baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sekarang masuk ke bab kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah pengajaran kepada anak-anak kita untuk mengenal Allah dan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus kenal siapa dan harus bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah atas memperkenalkan keluarga Nabi SAW. Selain kita mengajak anak-anak kita untuk ibadah kepada Allah, mengenal Sayyidina Muhammad SAW, kepada para sahabat dan kepada keluarga Nabi SAW. Sekarang kita masuk ke dalam kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua manusia laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Liya'budun. Setiap manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dengan tidak menyekutukan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat. Bahkan seorang wanita bisa mencapai derajat yang lebih tinggi daripada laki-laki sebagaimana disebutkan oleh ulama salihin. Al-mar'atu salihah khairum min alfi rajulin su'in. Sesungguhnya seorang wanita salihah di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih utama dari derajatnya, lebih utama derajatnya dibanding 1000 laki-laki yang jelek akhlaknya. Istri yang salehah, wanita yang salehah jauh lebih baik dan lebih utama derajatnya dibanding 1000 laki-laki yang jelek akhlaknya. Dan sesungguhnya dengan sifat adil dan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan tugas yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan perbedaan sifat dan fisiknya agar bisa menuju keridhaan Allah, dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan imbalan sesuai amal perbuatan sekecil apapun. Jadi setiap manusia nggak ada ukuran, tapi ada batasan. Ukuran semua sama. Laki-laki, perempuan diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mengharap keridhaan Allah. Dan di sini ada seorang wanita yang bisa kedudukannya jauh lebih mulia dan lebih agung, lebih utama dibanding laki-laki. Yang mana? Istri yang salehah. Wanita yang salehah lebih utama daripada 1000 laki-laki yang akhlaknya jelek atau tidak baik. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasan yang setimpal dengan apa yang ia berikan. Jadi berusaha berbuat baik kepada orang, terus buat baik. Minimal kita kan orang Indonesia nih banyaknya basa-basi ya. Seringnya basa-basi ya. Kadang kalau kita lagi lewat, ibu apa kabar? Padahal kita lihat ini ibu sehat. Betul nggak?
Itu ketimuran, itu udah akhlak. Itu akhlak. Nabi SAW ini salah satu sunnah Nabi. Nabi kalau ketemu sahabat, ketemu siapapun, dia selalu menanyakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kifil hal. Gimana kabar? Sehat. Walaupun kita lihat nih dalam keadaan sehat. Nggak mungkin kalau sakit berarti dia diopnam. Ya minimal nggak keluar dari rumah kan begitu. Tapi menanya kabar seseorang itu adalah perbuatan baik. Memberikan satu petunjuk kepada orang lain agar orang lain tersebut tidak mendapatkan satu masalah atau masalahnya terselesaikan, itu perbuatan baik. Jangankan sekedar yang punya bahasa atau kita punya sahabat ada pembicaraan dia penuh, mungkin isi otaknya udah ngebul, ketemu sama kita, cerita sama kita, curhatlah sama kita, dengerin. Minimal mendengar. Jangan pernah memberikan solusi yang hamba tersebut jadi bermaksiat kepada Allah, jangan. Kalau nggak tahu lebih baik diam. Dengerin, cuman bilang insya Allah mudah-mudahan ada hasil jalan keluar yang baik. Udah itu aja, nggak lebih dari itu. Apalagi ada seorang sahabat, dia cerita sama temannya, suami saya begini. Stop, jangan dibicarakan. Kenapa? Ini aib. Rumah tangga kita nggak boleh diceritakan dengan siapapun. Ke mertua, ke orang tua, ke ipar, saudara, sahabat, nggak boleh. Apalagi yang bukan mahramnya. Ya, ini hati-hati. Kenapa? Itulah satu kebobrokan akhlak seorang istri akan turun. Perempuan ini nggak boleh, apalagi dengan yang bukan mahramnya. Kenal di reuni, punya grup reuni, sebulan sekali ketemu, 2 bulan sekali ketemu, lama-lama yang di rumah nggak dipikirin, reuni terus. Ada yang begitu ada. Setelah reuni rumah tangganya hancur, dia balikan tuh, dia kenalan tuh sama siapa? Sama teman reuniannya dulu, teman SMA kah, teman SMP kah? Ada. Lebih baik jangan bergabung di suatu grup yang sekiranya itu adalah mudarat di dalam hidup kita. Jangan ngebuka suatu hal apapun. Dan banyak, gak ada yang nutup kemungkinan. Sekarang juga banyak orang yang bercerai karena kenalan sama orang di Facebook. Ada. Orang kenalan di WhatsApp, di grup. Ada yang begitu. Bukan gak ada. Berbuat baik. Selama perbuatan kita, niat kita baik, maka jalani. Kalau gak ada niat baik, jangan. Punya Facebook, dakwah, kasih kebaikan. Kita nyamati tulisan kita, kebaikan kita masih dibaca orang, nah itu kebaikan tuh. Terus sampai yaumil qiyamah itu akan jadi jariah buat kita. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita tuh untuk selalu berbuat baik, terutama hubungan istri dan suami. Berbuat baik. Kalau ada bahasa yang bisa harus seandainya kan kita tahu yang perempuan yang pantas, yang laki yang pantas, yang mana kan kita tahu. Ada orang yang perempuan kadang maunya diperhatiin. Betul ya? Itu kan setiap wanita. Betul nggak? Kenapa minta diperhatiin? Karena itu adalah keuntungan wanita. Itu kelebihan wanita, pengennya diperhatiin, tapi merhatiin belum tentu mau. Lah betul-betul. Taruh nikah pertama, tahun pertama perhatian luar biasa. Tahun kedua alhamdulillah, tahun ketiga alhamdulillah, tahun keempat mulai berubah. Mulai itu. Kenapa? Karena perhatiannya ini udah tertuju. Satu, apalagi dia punya anak. Pasti perhatiannya lebih ke anak dibanding ke suami. Ada orang yang tetap perhatiannya ke suami, anak nggak diperhatiin. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Urusin yang wajib. Yang wajib. Ngurusin anak wajib nggak? Ngurusin suami? Lebih wajib. Harus ada lebihnya. Harus ada lebihnya. Urusin anak wajib, urusin suami lebih wajib. Itu. Jadi berikan sesuatu yang terbaik kepada suami. Kalau mau minta diperhatiin, perhatikan juga. Jadi jangan dikira dan jangan pernah hitung-hitungan masalah perhatian. Apalagi masalah keuangan, jangan pernah hitung-hitungan. Apalagi dia bilang
Kayak seandainya kemarin si suami punya niat mau beliin berlian lah ya, belian-belian, amin. Amin kudu disuruh. Si istri mau dibeliin berlian, janjiin insya Allah nanti ada rezekinya mau dibeliin berlian. Masuk 1 tahun, masuk 2 tahun, belum ada rezekinya. Nih begitu ada satu masalah kecil sedikit diungkit sama si perempuan. Ngomong mau ngasih ini, mau ngasih itu, beri juga enggak. Tapi kan enggak tahu keadaan si suami bagaimana. Kenapa? Dosa besar seorang istri yang begitu. Selama ini nafkahnya lancar, enggak ada hambatan, terus dikasihkan. Cuman karena ada satu hadiah, jadi ngedumel, meledak di dalam rumah tangga. Ah, itu yang bahaya. Ya, makanya saya sama Ipah enggak pernah janji apa-apa. Boleh tanya. Insya Allah nanti ya bulan depan kakak beliin. Enggak pernah. Enggak pernah. Pokoknya ada rezeki beli. Enggak ada rezeki ya udah maaf. Kan begitu. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kalau kayak begitu kan aman jadinya. Janji boleh. Kenapa? Karena janji itu adalah pembuka gerbang rezeki. Janjinya jangan sama orang, ya janji dalam hati. Insya Allah saya punya rezeki, mau nyenengin istri, mau nyenengin anak. Allah lebihin tuh. Apalagi saya mau nyenengin mertua, saya mau nyenengin ibu, mau nyenengin keluarga. Makin dilebihin lagi rezekinya. Jadi jangan pernah untuk masalah keuangan bahas sama suami, jangan. Ungkit-ungkit jangan, gak boleh. Kenapa? Karena itulah rezeki yang diberikan kepada seorang istri, itu keberkahan buat dirinya.